Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten. Pak Ustadz, Ya. bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu? Rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya. Penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Tradisi merawat Borobudur adalah juga berarti merawat keberlangsungan hidup. Selain fungsi religi, Borobudur yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi sebagai lokasi wisata tentu memberi dampak bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya maupun masyarakat Kabupaten Magelang secara umum. Ada cerita menarik seputar pengembangan destinasi wisata Candi Borobudur yang secara signifikan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Saya akan bertemu dengan salah seorang yang secara tidak langsung memiliki andil dalam pengembangan wisata Candi Borobudur. Yuk kita OTW. Assalamualaikum Pak Parno. Pak Ustadz. Apa kabar? Pak Parno. Silakan. Halo. Wah, ini tempat nongkrong Iya. di kafe, nongkrong nih. Itu berarti kalau siang, pagi, sore kelihatan ya Borobudur Pak Parno ya? Jelas sekali, tampak jelas sekali. Tampak Iya, jelas sekali. Jadi Terutama yang indah itu pada waktu matahari terbit. sunrise. Sunrise-nya itu. Oke. Iya. Karena kan biasanya sunrise itu identik dengan gunung atau pantai kan. Iya, betul. Kalau ini Borobudur. Borobudur dan matahari itu setahun itu bisa berubah 3 kali. Jadi posisi sekarang itu di selatan, nanti bulan September itu di tengah, bulan Juli itu di utara Borobudur. Dan itu punya eksotika sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, mempunyai keindahan sendiri-sendiri itu. Dan Pak Parno spesialis menemukan katanya spot-spot untuk Betul. melihat ke Borobudur ya? Sunrise. Sunrise? Iya, ada saya hitung ada 15 spot. 15 spot. 15 spot. Dan 15 spot itu akhirnya jadi desa wisata semua atau jadi kafe semua? Tidak semuanya jadi, tapi banyak yang jadi juga gitu. Dan berarti akhirnya memang berdampak ekonomi yang sangat besar ya ke masyarakat sekitar yang muslim ya? Betul, karena kalaupun tidak, ini kan sebagai pendukung ya kafe itu. Biasanya kan terutama tamu-tamu itu, dia itu akan menikmati sunrise itu dampaknya itu kan lingkungan itu kan, kalau dulu saya ajari untuk pakai itu kotak atau toy buku tamu dulu awalnya. Oh gitu. Jadi awalnya itu kayak buku tamu nama. Jadi yang mau lihat atau foto sunrise ikut nyumbang lah ya.
awalnya dulu juga saya tulis Oh, dari gitu. saya itu, dan itu kan akhirnya kan kita nggak bayar, tapi itu saya manfaatkan untuk perawatan lingkungan. Iya, iya. Awal-awalnya seperti itu. Wah, saya sebenarnya pengen nikmatin tuh Iya. Borobudur malam yang disorot dengan lampu. Cuma masalahnya ini saya Pak Parno udah kandung janjian dengan Bante. Iya, iya. Nah, ini saya punya teman si Bante Junior, namanya Bante Dira. Nah, ini saya mau ketemu dengan seorang Bante di sekitar Borobudur yang senior, udah kandung janjian, jadi saya harus OTW lagi nih. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih suguhannya, Iya. ceritanya, ilmunya Pak Ustadz. Amin. Amin. Semoga nanti bisa main lagi. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Parno, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menggali aspek wisata Candi Borobudur yang syarat akan wajah moderasi beragama, kini saatnya saya bertemu dengan seorang yang dapat kita gali ceritanya dari aspek religi di Candi Borobudur. Yuk, kita OTW. Bante, selamat malam. Ya malam, Pak Habib. Apa kabar, Bante? Sehat-sehat. Gimana Habib? Sehat semua? Saya kalau kata kawan saya itu Bante Dira biasa saja. Oh, iya. Bante, kebetulan ini keliling-keliling di Borobudur dan sekitarnya. Iya, iya. Nah, kita pengen tahu perspektif tokoh Buddha di sekitar Borobudur nih, Bante. Borobudur ini juga menjadi rumah ibadah bagi umat Buddha ya, Pak? Ya, betul. Memang dari Gus Yokut di awal tahun 2022 ya, sekitar itu beliau menyatakan ingin menjadikan Borobudur sebagai destinasi religi. Beliau ingin menggali potensi Borobudur dari sisi agama Buddha. Kalau selama ini memang hanya wisata umum, ada wisata budaya dan juga pendidikan, tapi yang dari wisata spiritual belum ada. Dan kami menyambut baik hal ini ya dengan adanya pernyataan dari Gus Men bahwa untuk menjadi Borobudur ini lebih ke arah religi, karena kalau menurut pandangan kami ya kami bisa ambil bagian di dalam upaya-upaya pemerintah untuk menjadikan Borobudur sebagai destinasi super priority. Berarti kemarin itu ketika umat Buddha berjalan kaki ke Borobudur itu salah satu mungkin bisa menjadi peluang ya untuk mendorong itu ya Bante ya. Ya secara kebetulan beberapa teman kami ya para biksu-biksu itu berjalan kaki dari dari Thailand sampai ke Borobudur. Kebetulan di sini beliau tinggalnya. Oh, tinggalnya di sini? Iya, selama 5 hari. Ya 5 hari beliau nginap di sini dan kita mengadakan ya ritual bersama, sembahyang bersama, bahkan menyedot beberapa minat dari beberapa teman-teman dari berbagai agama di sini. Datang juga. Iya. Jadi memang hal ini secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja ini juga mendorong promosi Borobudur ini memang bisa menjadi tempat destinasi wisata religi. Iya. Dan memang selama ini Bante, Borobudur itu aktif menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha di sekitar. Kalau secara formal itu tidak terlalu aktif, tapi beberapa umat Buddha yang datang ke sini pasti dia akan melakukan ritual, ya persembahyangan, dan atau kalau kami sebut ini sebagai Dharma Yatra. Jadi Dharma Yatra itu satu perjalanan spiritual untuk menuju ke tempat suci, atau bisa dibilang seperti ziarah lah. Terima kasih Bante ya. Oh iya. Jadi saya mau lanjut OTW pulang udah nih. Iya. Sambil udah banyak nih saya bekal yang saya dapatkan dari OTW ngelilingin Candi Borobudur. Udah dari keliling dalam ya. kemana-mana.
Bante, kapan-kapan kalau saya ajak OTW boncengan bisa ya Bante ya? Oh bisa. Nah, iya. Banyak hal penting yang saya dapat dalam OTW saya hari ini ke Kabupaten Magelang. Utamanya menggali seputar moderasi beragama di Candi Borobudur dan sekitarnya. Bagaimana keberadaan Candi Borobudur yang perlu dirawat serta terus dijaga agar di masa depan moderasi beragama yang menjadi tradisi turun-temurun dapat terus dilihat, dirasakan, dan dirawat oleh generasi-generasi Indonesia selanjutnya. Pak Ustadz mau langsung pulang? Nggak, mau beli pegangan untuk HP itu loh. Kalau nggak ada pegangannya tuh syutingnya susah. Syuting? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kapan buat konten lagi Pak Ustadz? Ah, konten? Pak Ustadz, bila ada kesempatan, saya undang ceramah di luar kota, gimana siap? Insya Allah bisa. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa minta foto nggak? Bisa terkenal begitu? Rahasianya apa sih? Sering upload aja, Pak. Assalamualaikum jamaah. Kembali lagi bersama saya di dakwah asik kajian menarik. Ini tuh rahasianya, penyuluh agama tingkat lokal jadi terkenal tingkat nasional karena dakwah digital. Ayo para penyuluh agama, kita aktif bersosial media. Dengan dakwah digital, penyuluhan semakin optimal. Pak Haji Madid, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe nih mau zakat, cuman dapat Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madid gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah.